Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Fioni, saya dari Politeknik IKPN. Video ini saya sampaikan untuk mengikuti uji kompetensi skema teknisi perpajakan wajib pajak orang pribadi. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan tentang pengajuan permohonan angsuran wajib pajak, pengajuan permohonan penundaan pembayaran wajib pajak, pengajuan permohonan penundaan pembayaran pajak, serta pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, pembatalan, atau penghapusan sanksi administrasi pada pajak. Pengajuan permohonan angsuran. Pengajuan permohonan angsuran wajib pajak biasanya dilakukan ketika wajib pajak mengalami kesulitan untuk melunasi pajak terutang sekaligus, sehingga mengajukan permohonan pembayaran dengan cara mengangsur kepada DJP. Hal ini diperbolehkan dengan dasar hukum pasal 9 ayat 4C Undang-Undang KUP. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembayaran dengan cara angsuran. Pengajuan permohonan angsuran, syarat-syaratnya, wajib pajak mengajukan surat permohonan tertulis kepada Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar. Permohonan harus dilampiri alasan permohonan, misalnya kesulitan likuiditas atau keuangan, data keuangan, misalkan neraca, laporan laba rugi, atau arus kas, jumlah dan jangka waktu angsuran yang diajukan, surat pernyataan kesanggupan melunasi, disampaikan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak. Pengajuan permohonan penundaan pembayaran pajak. Selain permohonan angsuran, wajib pajak juga bisa mengajukan penundaan pembayaran pajak apabila tidak sanggup melunasi pajak tepat waktu karena kondisi tertentu. Dengan dasar hukum pasal 9 ayat 4B Undang-Undang KUP memberi hak kepada wajib pajak untuk mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak. Dan PMK nomor 242/PMK 03/2014 JO PMK 18/PMK 03/2021 berbunyi mengatur tata cara pembayaran dan penyetoran pajak termasuk penundaan. Pengajuan permohonan penundaan pembayaran pajak, syarat-syaratnya disampaikan dalam bentuk surat permohonan tertulis kepada Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar, dilampiri dengan alasan jelas permohonan penundaan, misalnya kondisi keuangan, force majeure, atau kendala administrasi tertentu, data pendukung, laporan keuangan atau neraca arus kas, surat pernyataan kesanggupan melunasi setelah masa pajak penundaan. Rencana waktu pembayaran, wajib pajak diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak. Pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, pembatalan, atau penghapusan sanksi administrasi. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan ini apabila merasa sanksi administrasi, denda, bunga, atau kenaikan yang dikenakan kepadanya tidak sesuai atau karena kondisi tertentu tidak mampu bayar. Dengan dasar hukum pasal 36 ayat 1 Undang-Undang KUP, DJP berwenang 1. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. 2. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan wajib pajak yang tidak benar. 3. Mengurangkan ketetapan pajak dalam hal wajib pajak mengalami keadaan tertentu. Didasari PMK nomor 242/PMK 03/2014 JO PMK 18/PMK 03/2021. Jenis-jenis permohonan. Pengurangan sanksi administrasi jika jumlah sanksi dinilai terlalu besar. Keringanan sanksi administrasi bila wajib pajak keberatan dengan besarnya sanksi karena ketidakmampuan finansial. 3. Pembatalan sanksi administrasi jika sanksi tidak seharusnya dikenakan, misalkan akibat salah tulis atau salah hitung. Penghapusan sanksi administrasi bila sanksi timbul karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahan wajib pajak. Syarat-syaratnya, surat permohonan tertulis ditujukan kepada Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar. Harus memuat identitas wajib pajak seperti nama, NPWP, dan alamat. Jenis permohonan seperti pengurangan atau keringanan, pembatalan atau penghapusan. Alasan jelas dan mendukung. Bukti atau dokumen pendukung. Permohonan hanya bisa diajukan satu kali untuk satu SKP atau STP. Dalam administrasi perpajakan, status wajib pajak yang meninggal dunia diatur khusus karena hak dan kewajibannya perlu diselesaikan ketentuan umum. 1. Wajib pajak orang pribadi yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Statusnya dihapus sebagai wajib pajak sejak tanggal meninggal dunia. 2. Wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dan meninggalkan warisan. Warisan tersebut menjadi subjek pajak pengganti atau sering disebut warisan belum terbagi.
NPWP almarhum tetap digunakan sebagai warisan terbagi, ahli waris, pelaksana wasiat, atau pengurus warisan yang melanjutkan kewajiban perpajakannya. Dasar hukumnya yaitu 1. Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang KUP, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak merupakan subjek pajak. Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang KUP, kewajiban perpajakan atas warisan dilaksanakan oleh ahli waris atau pelaksanaan wasiat atau pengurus harta peninggalan. Diatur dalam PMK nomor 147/PMK.03/2017 tentang tata cara penghapusan NPWP. Adapun prosedur administrasi wajib pajak yang sudah meninggal dunia. 1. Penghapusan NPWP karena meninggal dunia atau tidak ada warisan. 2. Ahli waris dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP ke KPP dengan melampirkan fotokopi surat kematian, fotokopi KTP ahli waris, fotokopi kartu keluarga, surat keterangan ahli waris. 3. Jika ada warisan, NPWP almarhum masih berlaku untuk mengurus pajak warisan. Ahli waris atau pelaksana wasiat bertindak sebagai pengurus. 3. Setelah warisan terbagi, NPWP almarhum baru bisa dihapus. Demikian penjelasan dari saya mengenai pengajuan permohonan angsuran pajak, pengajuan permohonan pembayaran pajak, serta pengajuan permohonan penundaan pembayaran pajak, serta pengajuan permohonan pengurangan keringanan, pembatalan, penghapusan sanksi administrasi pada pembayaran pajak.